masa depan Raul Fernandez di MotoGP masih diselimuti ketidakpastian. Pembalap muda Spanyol ini terancam kehilangan kursinya di tim Trackhouse Racing untuk musim 2025. Kabar tersebut mencuat setelah munculnya spekulasi bahwa tim asal Amerika Serikat itu berencana mempromosikan pembalap senegaranya, Joe Roberts. Hal ini membuat Fernandez harus bersaing dengan beberapa pembalap lain untuk memperebutkan kursi di MotoGP musim depan. Meskipun demikian, Fernandez menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke Moto2 jika tidak mendapatkan tempat di MotoGP. "Saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya tahu saya ingin bertahan," ujar Fernandez seperti dikutip dari Red Bull MotoGP. Fernandez, yang merupakan runner-up Moto2 2021, telah mengalami 2 musim yang sulit di MotoGP. Dia gagal menunjukkan performa terbaiknya dan hanya meraih 1 kali finish 5 besar selama 2 musim pertamanya di kelas utama. Namun, Fernandez menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa balapan terakhir di tahun ini. Dia berharap performa apiknya ini dapat meyakinkan tim Trackhouse Racing untuk mempertahankan dirinya di MotoGP musim depan. Pembalap LCR Honda, Takaki Nakagami, membeberkan besarnya keinginan Honda untuk bangkit dari titik terendah sepanjang kiprah mereka di MotoGP. Honda menjadi pabrikan yang terbilang paling melas di MotoGP saat ini. Performa pabrikan tersukses di ajang Grand Prix itu memudar karena tersendatnya perkembangan motor RC213V milik mereka yang terlihat paling pelan di grid. Sekarang, Nakagami selaku wakil Jepang di MotoGP juga menuturkan perjuangan pabrikan asal Asaka itu untuk kembali ke jalan kejayaan lagi. Dia memberi contoh bagaimana hal-hal detail dan sepele pun sangat diperhatikan Honda dalam pengembangan motor. Para insinyur ingin memahami kinerja segala sesuatu, bahkan untuk satu skrup pun. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memproduksi suku cadang baru menjadi lebih lama, kata Nakagami kepada Motorsport. Ducati resmi akan menggelar ajang 2 tahunan mereka, World Ducati Week, di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, pada 26–28 Juli 2024. Ada berbagai rangkaian acara yang bisa dinikmati para penggemar, tetapi yang paling dinanti adalah ajang Race of Champions. World Ducati Week 2024 merupakan edisi World Ducati Week yang ke-12. Seperti edisi-edisi sebelumnya, para pembalap Ducati Course dari MotoGP, World SBK, World SSP, dan berbagai ajang balap motor bergengsi lainnya dijadwalkan hadir untuk bertemu dengan Ducatisti dari seluruh dunia. Sebanyak 15 pembalap ini berasal dari MotoGP, World SBK, dan British Superbike. Sayangnya, jumlah peserta Race of Champions berkurang dibandingkan edisi 2022. Para rider yang berlaga di Race of Champions akan mengendarai motor Superbike Panigale V4. Sebagai catatan, Race of Champions tahun 2022 dimenangkan oleh Pecco Bagnaia. Sementara itu, Luca Marini finish kedua dan Marco Bezzecchi finish ketiga. Balapan tahun ini pun kian menarik disaksikan karena Marc Marquez dan Andrea Iannone dipastikan berpartisipasi. Balapan MotoGP Belanda 2024 kali ini agaknya akan kembali menjadi panggung adu jago para pembalap yang berbekal motor Ducati, terutama antara Jorge Martin Almoguera dari tim satelit Prima Pramac Racing dan Francesco Bagnaia dari tim utama Ducati, yakni Ducati Lenovo Team. Pasalnya, motor Ducati Desmosedici sejauh ini menjadi pemegang dominan pada rekor kecepatan yang ada di sirkuit Assen. Dari 4 rekor yang ada di sirkuit Assen, 3 diantaranya diukir oleh pembalap dari tim Ducati. Rekor pertama dibuat oleh Andrea Iannone, yang sampai hari ini menjadi pembalap dengan rekor top speed paling cepat, yakni mencapai 319,8 km per jam saat melaju di sirkuit Assen dalam gelaran Moto Grand Prix Belanda. Adapun rekor itu dibuat Andrea Iannone pada gelaran MotoGP Belanda 2015. Artinya, nyaris sudah hampir 1 dekade, tapi rekor itu belum juga terpecahkan. Pembalap Ducati lainnya, Marco Bezzecchi, juga punya rekor di sirkuit Assen bersama motor Ducati Desmosedici GP22. Pada MotoGP Belanda 2023 tahun lalu, Marco Bezzecchi bahkan mengukir 2 rekor sekaligus di sirkuit Assen, yakni pembalap tercepat di kualifikasi, sehingga mencatatkan best pole position di MotoGP Belanda musim lalu. 1 rekor lainnya dipegang Marco Bezzecchi adalah all-time lap, yang dibuatnya pula saat kualifikasi setelah mencatatkan top speed terbaik
dengan mengitari satu putaran sirkuit Assen dengan waktu total cuma 1 menit 31.472 detik. Hanya Alex Espargaro yang merupakan pembalap di luar rider Ducati yang juga berhasil mengukir rekor di sirkuit Assen. Berbekal motor utama Aprilia RSGP 2022 lalu, Alex Espargaro menjadi pembalap dengan catatan best race lap. Setelah mencatatkan waktu 1 menit 32.500 detik saat menjalani balapan utama. Akankah rekor ini bisa dipecahkan di gelaran MotoGP Belanda 2024 pekan depan?